Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan kalian yang sudah support dan dukung kami lewat subscribe, lewat komen dan like di cerita-cerita channel Sunyi Sepi ini. Semoga kedepannya channel ini lebih baik dalam menceritakan konten-konten cerita horor dan misteri. Nah, kali ini saya menceritakan satu kisah pengalaman tentang Wahyu yang diajak bekerja dengan salah satu temannya, yaitu disebut saja namanya Tony dan satunya itu namanya Anwar. Nah, Wahyu diajak sama Tony ini bekerja di salah satu restoran itu di kota besar. Awalnya Wahyu bekerja di restoran besar ini bukan sebagai koki atau sebagai apa, tapi hanya sebagai pelayan sekaligus pencuci piring, hanya mengantar pesanan-pesanan orang yang memesan masakan di restoran tempat Anwar dan Tony. Nah, singkat ceritanya, Wahyu yang bekerja di restoran ini selama 1 bulan itu hidup di kontrakan itu dibiayai oleh Tony sama Anwar. Nah, di sana selama 1 bulan itu mereka hanya saling mengenal. Nah, tapi berbeda dengan Anwar. Anwar ini salah satu karyawan di restorannya yang jumlahnya ini puluhan karyawan. Anwar ini termasuk salah satu kesayangan bosnya, salah satu kesayangan pemilik resto, yang setiap kali ada hal-hal yang penting itu selalu lewat Anwar, tentang mencari pegawai, tentang menu masakan, dan apapun yang kiranya penting untuk restoran, Anwar itu selalu tahu. Nah, singkat ceritanya, setelah hampir setengah tahun, Anwar yang sebagai orang kepercayaan dari bosnya, yang mendapatkan fasilitas lebih berupa motor yang digunakan untuk bolak-balik dari restoran ke kontrakannya, ini perlakuannya itu sangat beda dengan karyawan-karyawan yang lainnya. Tapi secara dedikasi, secara pekerjaan, Tony sama Wahyu ini tidak merasa iri karena memang Anwar yang lebih dulu bekerja di restoran tersebut. Nah, Wahyu dan Tony pun bekerja ya juga lewat Anwar. Jadi mereka ini berdua itu tidak iri sama Anwar. Tapi setelah beberapa tahun, singkat ceritanya setelah 2 tahun Anwar, Wahyu dan Tony ini bekerja di restoran tersebut, Anwar ini mengalami sakit-sakitan yang membuat bosnya, pemilik restoran itu menyuruh Anwar untuk istirahat itu di rumah. Ini setelah 2 tahun semenjak Wahyu itu masuk di restoran itu. Nah, setelah Anwar ini pulang, dirawat di rumah dalam keadaan sakit, yang waktu itu Tony sama Wahyu belum sempat menjenguk Anwar di kampungnya, ini mendengar kabar kalau Anwar itu sudah meninggal dunia. Nah, waktu itu Wahyu sama Tony maksudnya mau izin sama pemilik restoran untuk bisa takziah, tapi pemilik restoran ini melarang. Ya, alasannya pelanggan dan juga pelayanannya di sini masih kurang orang. Nah, akhirnya beberapa hari setelahnya, pas waktu yang memang sudah ditunggu-tunggu untuk mereka bisa pulang kampung, Tony sama Wahyu ini akhirnya bisa takziah walaupun sudah terlambat setelah 17 hari pemakaman Anwar. Nah, saat mereka ini berkunjung ke rumahnya, Wahyu ini mendapatkan cerita dari orang tuanya, dari keluarganya, kalau Anwar ini mengalami sakit-sakitan itu bukan sakit-sakit yang biasa, bukan sakit yang lumrah. Setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, kata dokter,
penyakitnya memang sudah kronis, padahal dari risalah atau dari jejak hidup Anwar itu tidak pernah punya penyakit dalam. Tapi kok bisa-bisanya Anwar itu sampai mengalami penyakit yang sangat aneh. Nah, setelah 3 hari dirawat di rumah sakit yang mengharuskan dioperasi, yang waktu itu keluarganya secara biaya tidak mampu, ya mereka akhirnya membiarkan atau mengurungkan niatnya untuk melakukan operasi terhadap Anwar. Yang bukan masalah soal biaya atau keselamatan anaknya, tidak sayang anaknya, bukan seperti itu. Menurut Wahyu sama Tony, orang tuanya bukan tidak sayang sama Anwar, tapi melihat secara fisiknya, secara omongannya ini sudah ngelantur. Omongannya ini sudah tidak seperti orang-orang yang ingin hidup. Ini kata orang tuanya. Secara logika, Anwar sering mengikut tentang hal-hal yang aneh, hal-hal yang tak kasat mata. Dia sering melotot ketakutan, dia sering menutup matanya sembari menjerit. Dan yang membuat orang tuanya semakin khawatir dan mengurungkan niatnya untuk operasi, kalau dia sudah berpesan sama keluarganya, izinkan Anwar pulang, Anwar sudah tidak sanggup, Anwar sudah tidak sanggup. Dan kalimat itu 3 kali diucapkan di depan orang tuanya termasuk beberapa keluarganya. Itu disaksikan langsung. Makanya niat untuk mengoperasi Anwar itu memang diurungkan karena ya perilaku anehnya Anwar. Dan bukan itu saja, sepulang Anwar dari tempat dia bekerja, ini Anwar, kata keluarganya, dia sampai di rumah yang diantar lewat mobil dari pemilik restoran. Karena dia itu pulang itu tidak naik bus, tapi naik mobil pribadi dari salah satu sopir pribadinya. Itu Anwar turun dari mobil itu katanya seperti diikuti oleh sosok-sosok aneh. Dan sosok itu memang tidak kasat mata. Dan itu diceritakan ke orang tuanya. Anwar itu seperti melihat dan merasakan ada sosok yang membuntuti Anwar. Itu dalam keadaan Anwar sama sopir pribadinya itu dipapah untuk sampai ke rumah tempat tinggal Anwar. Nah, singkat ceritanya, setelah Wahyu dan Tony ini sudah bertemu dengan keluarganya, mereka berangkat lagi ke restoran. Karena hanya 1 hari waktu itu mereka itu diizinkan pulang, mereka harus sampai lagi ke restoran tersebut. Sampainya di sana itu sudah ada karyawan baru pengganti Anwar, yang total jumlahnya itu 17 orang. Itu ya sudah 17 lagi. Nah, pengganti Anwar waktu itu yang ditunjuk itu Tony yang dirasa atau yang menurut bosnya dia itu layak bisa menggantikan Anwar, karena sudah tahu betul bagaimana Anwar yang sebelumnya selama 2 tahun dia ikut di restoran tersebut itu memang selalu diberikan fasilitas lebih dan mengetahui bagaimana lika-liku di restoran itu. Nah, Wahyu yang mengetahui Tony ditunjuk secara langsung oleh pemilik restoran itu untuk mengurus restoran ini, ya Wahyu secara nalurinya ya dia menerima. Silahkan Ton, ini kesempatan baik kamu diangkat naik jabatan. Yang tadinya kamu sebagai koki di belakang, sekarang kamu bisa mengurus yang lainnya, tentang menu makanan, tentang yang lainnya. Dan begitu juga Wahyu yang tadinya hanya sebatas cuci piring sama pengantar makanan. Setelah 2 tahun dia ikut dengan Anwar dan Tony, Wahyu pun belajar untuk bisa memasak.
Nah, naik jabatan pula Wahyu sebagai koki pengganti Tony. Nah, singkat ceritanya, karena Tony sekarang sudah tinggal di restoran sementara Wahyu masih ada di kontrakan. Waktu itu Tony walaupun setiap minggu sekali, walaupun sudah jarang yang tadinya tidur bareng, berangkat bareng, hanya seminggu sekali Tony ini ke kontrakannya Wahyu untuk sekedar ngobrol atau sekedar berbincang. Tony menceritakan bagaimana asiknya jadi orang kepercayaan, setiap hari pegang uang, mau dibuat apapun kata bosnya itu silahkan, yang penting tidak melebihi batas. Jadi secara gajinya pun Tony yang mendapatkan kelebihan. Kalau dibandingkan dengan UMR, kata Wahyu, ya jauh lebih tinggi daripada UMR di Jakarta. Karena setiap bulan, dari cerita Wahyu, Tony ini mendapatkan gaji waktu itu di tahun 2007. Mungkin setelah 2 tahun Wahyu bekerja dengan Anwar dan Tony, di tahun 2007 ke atas, itu gajinya itu hampir 5 juta. Itu kan sudah melebihi UMR di kota itu. Belum termasuk tunjangan-tunjangan yang lainnya, dari makanan yang sudah setiap hari tinggal makan, bensin yang setiap hari sudah dikasih bosnya. Anwar benar-benar merasakan bahkan bisa membantu perekonomian keluarganya di kampung, karena setiap bulan dia kirim uang untuk keluarganya. Tapi berbeda dengan Wahyu. Wahyu yang waktu itu sebagai koki, ya secara bayarannya mungkin jauh berbeda dengan Tony. Tapi setidaknya Wahyu masih bisa membantu keluarganya walaupun tidak seperti Tony. Nah, singkat ceritanya, setelah hampir kurang setahun semenjak meninggalnya Anwar, Tony ini melihat ada satu karyawan yang lain. Hampir 1 tahun ada satu karyawan yang lain yang ternyata orang baru pengganti Anwar dulu itu sebagai pencuci piring sekaligus pengantar makanan, sebagai pengganti Wahyu. Itu orang dari kota lain, kalau tidak salah itu dari Bekasi. Itu sempat pulang, katanya sakit. Nah, sakitnya itu kabar-kabarnya, kata Tony sama Wahyu waktu itu, Tony yang menjenguk karena dia sebagai orang kepercayaan, dia bebas. Waktunya yang penting tidak mengganggu hasil dari restoran tersebut. Tony yang menjenguk salah satu orang baru dulu ini pengganti Wahyu yang menjadi koki, katanya cuma beberapa hari setelah kepulangan dari restoran itu dikabarkan meninggal. Dan meninggalnya pun katanya masih menjadi tanda tanya keluarganya. Ya karena sakitnya yang secara mendadak yang membuat salah satu temannya, yaitu temannya Tony dan Wahyu tadi, meninggal dunia. Itu persis kurang lebihnya 1 tahun semenjak Anwar meninggal. Nah, singkat ceritanya ini, Tony yang sebagai orang kepercayaan bosnya, yang dengan segala apa yang dia inginkan dicukupi oleh restorannya, berdampak pada Tony sendiri. Setelah hampir 2 tahun, di tahun pertengahan 2009, Tony lah yang menjadi sasaran dari pemilik restoran itu, yang membuat Tony meninggal dunia. 2 tahun persis semenjak meninggalnya Anwar, semenjak temannya yang dari Bekasi meninggal, dan Tony sendiri akhirnya meninggal dunia. Selama kurang lebih hampir 4 tahun, Wahyu ini mengalami kejadian ditinggalkan teman-temannya itu sudah 3 orang. Dari Anwar yang pertama, yang kedua teman yang baru dia kenal yang dari Bekasi meninggal dunia, Tony yang mengajak Wahyu, yang membuat Wahyu mempunyai pekerjaan dan juga keahlian sebagai koki di restoran tersebut, merasa sangat kehilangan dan terpukul atas meninggalnya Tony. Dan yang membuat Wahyu bertanya-tanya,
kenapa setiap kali karyawan atau orang-orang yang bekerja di restoran tempat dia bekerja sakit-sakitan selama 1 bulan, yang membuat bosnya menyuruh untuk istirahat di kampung. Dan setelah di kampung, kebanyakan mereka yang dipulangkan meninggal dunia. Karena rasa penasaran ini, Wahyu yang waktu itu mau tidak mau harus pulang karena mendengar Tony meninggal dunia. Wahyu yang sebagai koki, dia rela mengundurkan diri di restoran tersebut demi Tony karena waktu itu harus takziah. Dia menelpon keluarganya agar menunda pemakamannya sebelum Wahyu pulang. Karena dari salah satu keluarganya mengabarkan kalau Tony meninggal dunia. Nah, Wahyu juga mengabarkan ke keluarganya, tunggu saya sampai saya ke rumah agar saya bisa melihat jasadnya yang terakhir. Nah, singkat ceritanya, setelah mungkin hampir 1 malam waktu itu, tubuh Tony atau jasad Tony ini sampai menginap di rumahnya karena memang menunggu kepulangan dari Wahyu. Meninggal jam 5 sore sampai jam 9 pagi baru dimakamkan. Wahyu yang sudah melihat, mendoakan jasad Tony ini melihat ada sesuatu yang janggal yang ada di dalam tubuh Tony. Sewaktu dia mendoakan, sewaktu dia ini sedang melihat tubuh Tony yang waktu itu belum dimandikan, kurang lebihnya hampir subuh, dia sampai di kampung, dia naik bus sampai kurang lebihnya ini hampir subuh, dia sempat buka tubuh yang belum dimandikan, tubuh yang belum disucikan. Nah, dia ini melihat ada tanda-tanda apakah ini yang dinamakan orang yang ditumbalkan. Wahyu sih belajar dari berbagai cerita-cerita kalau orang yang ditumbalkan punya ciri-ciri tertentu. Nah, Wahyu pun menanyakan ke keluarganya sebelum Tony ini meninggal dunia. Nah, Wahyu pun menanyakan ke keluarganya sebelum Tony ini meninggal dunia, apakah Tony ini punya ciri-ciri kalau dia itu ditumbalkan. Waktu itu keluarganya tidak tahu yang dimaksudkan pertanyaannya oleh Wahyu. Nah, Wahyu yang ditanyakan pertama, apakah Tony ini melihat hal-hal gaib sebelum dia meninggal? Jawaban dari keluarganya itu hampir semuanya mengatakan kalau Tony ini sering ketakutan secara mendadak, dan yang membuat orang tuanya semakin khawatir waktu itu sering menunjuk ke satu titik ke arah tertentu yang membuat dia itu menjerit dan memejamkan mata. Tapi waktu itu orang tuanya Tony tidak berpikir kalau dia itu melihat hal-hal gaib. Pikiran orang tuanya, orang yang lagi sakit-sakitan, pasti halusinasinya atau ngegonya itu ya kemana-mana. Itu pertanyaan pertama Tony. Dan yang kedua yang ditanyakan Wahyu waktu itu, orang tuanya, bapaknya itu bilangnya iya, kalau Tony sering mengatakan nama bosnya kalau dia sudah tidak bisa bekerja lagi dengan bosnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan Wahyu ke keluarganya, termasuk satu ciri di tubuh Tony, ini semakin menguatkan kalau Tony ini meninggalnya itu ditumbalkan oleh pemilik restoran. Mungkin temannya yang di Bekasi, termasuk dulu Anwar, itu pun sama. Karena secara logikanya, restoran tempat Wahyu bekerja, tempat Tony dulu bekerja dan Anwar, itu tidak pernah mengalami yang namanya pasang surut rezeki. Restorannya itu selalu kewalahan dalam setiap pelayanan sajian di restoran itu. Setiap kali buka sampai tutup ya semuanya habis. Bahkan
sering pelanggan-pelanggan yang datangnya terlambat ya tidak kebagian. Dan itu dialami Wahyu, Tony termasuk Anwar kalau restoran itu selalu ramai terus. Nah, singkat ceritanya, setelah meninggalnya Tony, Wahyu yang memang sudah mengundurkan diri, dia menanyakan ke salah satu praktisi, apakah kematian teman-temannya ini ada kaitannya dengan kelakuan atau perlakuan dari majikannya, yaitu pemilik restoran yang melebih-lebihkan terhadap Tony. Jadi Wahyu itu menceritakan perilaku bosnya ke Wahyu, ke Anwar, ke salah satu yang di Bekasi. Itu diceritakan ke praktisi. Dan kata praktisi, itu salah satu cara pelaku-pelaku pesugihan mendapatkan tumbanya dengan salah satu cara menjadikan orang tersebut itu orang kepercayaan. Dan bukan hanya orang kepercayaan, tapi secara materi, secara kebutuhan, semuanya itu pasti dilebih-lebihkan. Dan itu perlu diwaspadai kalau orang yang melakukan sesuatunya secara berlebihan, itu bisa jadi dia dengan sengaja mengincar orang tersebut. Nah, Wahyu setelah mendengar penjelasan dari praktisi, dia mengingat tentang Anwar, dia mengingat tentang Tony. Begitulah keadaannya kalau dulu Anwar dijadikan orang kepercayaan, Tony dijadikan orang kepercayaan, dan semua itu tujuannya hanya satu, untuk melanggengkan penglaris atau pesugihan dari pemilik restoran tersebut. Wahyu memang sudah tidak lagi bekerja di Jakarta karena dia yakin pemilik restoran itu memang benar-benar melakukan pesugihan. Dia lebih mencemaskan dirinya dan keluarganya daripada dia harus menjadi korban seperti Tony dan Anwar. Dari cerita Wahyu ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya tentang waspada dan curiga. Bukannya kita seudon, tapi lebih baik mencegah daripada harus mengobati. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian pecinta cerita horor dan misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.